Baik, kita langsung saja masuk ke dalam penganalisisan laporan keuangan PT Kedoya Atia Raya. Yang pertama ada aset. Aset di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri ini di dalam PT Kedoya Atia Raya pada tanggal 31 Desember 2021 2020 di sini berjumlah 32. Aset lancarnya dari kas dan setara kas berjumlah 32, 156, 153, 437 miliar, mengalami kenaikan di 31 Desember 2021 di mana aset lancar dan kas dan setara kasnya di sini berjumlah 138, 778, 099, 947 miliar. Sehingga total aset lancarnya di sini mengalami kenaikan yaitu 121, 486, 612, 243. Dan di sini ada juga aset tidak lancar. Di sini aset tidak lancarnya juga di dalam aset tetapnya di sini mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2020 di sini aset tetapnya berjumlah 631, 255, 959, 849 miliar menjadi pada tanggal 31 Desember 2021 645, 788, 159, 815 miliar. Selanjutnya kita masuk dalam liabilitas. Liabilitas ini adalah utang, di mana utang ini sendiri pada laporan keuangannya dia itu terbagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Di sini liabilitas jangka pendeknya di sini juga mengalami pengurangan, artinya utangnya di situ pada tahun 2020 itu lebih besar sehingga sudah terbayarkan beberapa utang di tahun 2021. Dan untuk total liabilitas jangka panjang juga di sini dia mengalami penurunan, artinya utangnya juga itu sudah terbayarkan pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya kita masuk dalam ekuitas. Ekuitas ini sendiri itu merupakan modal inti. Modal inti di mana aset dikurangi utang itu sama dengan modal atau ekuitasnya sendiri. Nah, di sini kita dapat lihat pada ekuitas di sini, total ekuitasnya itu dia mengalami kenaikan modalnya, yang dimana pada tahun 2020 di sini ekuitasnya itu hanya berjumlah 487, 707, 33, 634, 815 miliar, sehingga dia bertambah pada tahun 2021 itu sebesar 431, 255, 729, 815 miliar. Itu total pertambahan ekuitas dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Selanjutnya kita lanjutkan pada laba. Di sini laba itu ada laba rugi, laba bruto, laba operasi, laba bruto dan laba operasi. Di mana di sini laba brutonya itu juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021. Dan laba operasi di sini juga mengalami kenaikan pada tahun 2020 hingga 2021, di mana selisih kenaikannya itu sendiri bertotal 62, 290, 651, 909 miliar. Selanjutnya ada beban pajak. Beban pajak sendiri ini atau penghasil neto juga mengalami peningkatan di dalam tahun 2020 hingga tahun 2021.
sehingga di sini ada total dari laba itu sendiri, dimana yang laba sendiri ini diprediksi mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga tahun 2021 sebesar 40.875.136 miliar. Selanjutnya kita masuk dalam arus kas pada laporan keuangan PT Kedoya Atiraya. Arus kas ini sendiri kita lihat di sini, arus kasnya pada tahun 2020 juga sangat mengalami kenaikan yang sangat drastis, di mana arus kas pada 2020 ini sejumlah 22.266.933.965 miliar. Dia mengalami kenaikan yang bertotal 685.540.687 miliar. Dan untuk total arus kasnya sendiri di sini itu total keseluruhannya itu pada akhir tahun 2021 dia mengalami juga kenaikan yang sangat drastis. Kenaikannya itu sekitar sejumlah 110.778.99.947 miliar. Sehingga mungkin yang saya dapat simpulkan dari PT Kedoya Atiraya ini, bahwa perusahaan ini sangat mengalami keuntungan di dalam laporan keuangannya pada tahun 2020 hingga 2021. Mungkin cukup sekian analisis laporan keuangan yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan dalam laporan keuangan ini, saya mohon maaf dan terima kasih.